Setelah masuk ke perahu, Yesus menyeberangi danau dan tiba di kotanya sendiri. Dan lihat, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian lihat, beberapa ahli Taurat berkata dalam hatinya, "Orang ini menghujat." Namun Yesus mengetahui pikiran mereka, katanya, "Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah berkata, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau berkata, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Akan tetapi supaya kamu dapat mengetahui bahwa di bumi Anak Manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa." Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Maka ia bangun dan pulang ke rumahnya. Namun ketika orang banyak melihat hal ini, mereka menjadi takjub dan memuliakan Allah yang memberi kuasa seperti itu kepada manusia. Ketika Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang dipanggil Matius sedang duduk di tempat pengumpulan pajak. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Matius berdiri dan mengikut Yesus. Pada waktu Yesus duduk makan di dalam rumah itu, lihat, banyak pengumpul pajak dan orang-orang berdosa datang, lalu duduk dan makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Ketika orang-orang Farisi melihat hal ini, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama para pengumpul pajak dan orang-orang berdosa?" Akan tetapi ketika Yesus mendengar hal itu, dia berkata, "Mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan mereka yang sakit. Namun pergilah dan pelajari apa artinya ini. Aku menghendaki belas kasihan, bukannya persembahan, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang-orang berdosa." Kemudian murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi melakukan puasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Dapatkah para pengiring pengantin berduka cita selama pengantin laki-laki masih bersama-sama dengan mereka? Akan tetapi, akan tiba waktunya ketika pengantin laki-laki itu diambil dari mereka, dan kemudian mereka akan berpuasa. Tidak ada seorang pun yang menambalkan kain yang baru pada pakaian yang lama, karena tambalan itu akan merobek pakaian yang lama, dan makin besarlah robeknya. Juga tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Jika demikian, kantong kulit itu akan robek, dan anggurnya akan tumpah, dan kantong kulitnya hancur. Akan tetapi mereka menyimpan anggur yang baru ke kantong kulit yang baru pula, sehingga keduanya terpelihara." Sementara Yesus mengatakan hal-hal ini kepada mereka, lihat, seorang pemimpin rumah ibadah datang dan menyembahnya, dan berkata, "Anak perempuanku baru saja mati. Akan tetapi, datang dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka dia akan hidup." Lalu Yesus bangun dan mengikuti orang itu, begitu pula dengan murid-muridnya. Dan lihat, seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun, mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah ujung jubahnya. Sebab perempuan itu berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh." Akan tetapi, Yesus berbalik dan memandang perempuan itu, lalu berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu." Seketika itu juga, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu, dan melihat para peniup seruling, dan orang banyak yang bising, dia berkata, "Pergilah, karena anak perempuan itu tidak mati, melainkan sedang tidur." Dan mereka menertawakannya.
Namun ketika orang banyak itu sudah diusir keluar, Yesus masuk lalu memegang tangan anak itu, dan anak perempuan itu pun bangun. Dan berita ini tersebar ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus pergi dari situ, dua orang buta mengikuti dia sambil berteriak-teriak, "Kasihanilah kami, anak Daud." Setelah dia memasuki rumah itu, kedua orang buta tersebut mendatanginya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu percaya kalau aku dapat melakukan hal ini?" Mereka berkata kepadanya, "Iya Tuhan." Kemudian Yesus menjamah mata mereka, katanya, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan terbukalah mata mereka. Lalu Yesus dengan tegas memperingatkan mereka, "Perhatikanlah, jangan ada seorang pun mengetahui hal ini." Akan tetapi, mereka keluar dan menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Setelah kedua orang itu keluar, lihatlah, orang-orang membawa kepada Yesus seorang bisu yang dirasuk roh jahat. Sesudah roh jahat itu diusir, orang bisu itu pun berbicara. Orang banyak itu menjadi terheran-heran dan berkata, "Hal seperti ini belum pernah terlihat di Israel." Akan tetapi orang-orang Farisi berkata, "Dia mengusir roh-roh jahat dengan penguasa roh-roh jahat." Dan Yesus pergi mengelilingi semua kota dan desa, sambil mengajar di sinagog-sinagog mereka, dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan segala penyakit dan kesakitan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia merasa kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba-domba tanpa gembala. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya panenan banyak, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai panenan untuk mengirimkan pekerja-pekerja dalam panenannya."